Selamat datang di Desa Tugu, sebuah desa dengan suasana yang asri, dengan kehidupan masyarakat yang harmonis, penuh kebersamaan, dan kaya akan budaya. Desa Tugu dengan luas wilayah 426 hektar terbagi menjadi 10 rukun warga dan 28 rukun tetangga. Penduduk Desa Tugu hidup dalam keberagaman profesi, mulai dari petani, pedagang, pengrajin, hingga pegawai. Semua saling mendukung dan berkontribusi untuk kemajuan desa. Berbagai fasilitas umum tersedia untuk mendukung kehidupan warga, seperti 6 masjid dan 15 musola sebagai pusat ibadah, 1 RA, 2 TK, dan 3 SD untuk pendidikan anak-anak, serta 4 madrasah diniyah sebagai tempat belajar Al-Quran dan pendidikan agama. Kehidupan beragama di Desa Tugu seperti sholat berjamaah dan yasinan rutin menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga. Sebagai bagian dari Ponorogo, Desa Tugu turut melestarikan warisan budaya. Tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan masyarakat. Nama Tugu memiliki sejarah dan makna tersendiri. Itu ada tokoh namanya Mbah Dirso. Mbah Dirso itu punya 5 orang anak. Tugu itu terkenal dulu ya masih hutan belantara lah ceritanya itu, dan itu dia punya anak 5. Dia juga orang hebat mungkin di ilmu kanuragan dan sebagainya, karena zaman dulu beliau itu diembani oleh sosok harimau sehingga mungkin juga bisa berubah jadi harimau. Setelah dibabat itu kan tidak bisa orang masuk di satu Tugu karena keampuannya itu, dari kehebatan itu tidak bisa masuk. Terbukti Belanda pun tidak bisa masuk di Tugu itu. Setelah mau ke perempatan itu dari batasan dengan desa sebelah Rugem yang barat itu sudah tidak bisa masuk, sudah gelap itu. Dan itulah kehebatan Mbah Dirso. Itu konon seperti itu. Tugu itu kan tangguh, kuat, kokoh itu. Saya juga pengen membawa Tugu ini kan orang-orang menjadi orang kuat. Di satu sisi kuat dalam arti menjaga kebersamaan, kekompakan masyarakat itu saling menghargai, sehingga satu sama lain saya tanamkan untuk bersama-sama saling melengkapi, saling membantu, sehingga kita kuat. Di satu sisi itu filosofi. Yang kedua, menjadi tangguh itu, orang itu kalau tangguh itu ya di ekonomi dan semuanya bisa mandiri, bisa hidup dengan layak, dengan harapan ya semua warga bisa bekerja keras. Sebenarnya kita masih prihatin Mas, kalau di zaman sekarang tuh susahnya pekerjaan orang, khususnya pemuda, intinya mau ke luar negeri gitu. Padahal kita punya potensi mungkin gitu. Dalam arti mungkin di pertanian itu banyak juga yang kita disewa tanahnya. Saya juga pengen generasi muda nanti bangkit di pertanian contohnya, ataupun kita juga punya Mas tanah aset, tanah kas desa juga ada. Terus tanah di wilayah Sidowaya itu baik sekali sebenarnya untuk bisa dikembangkan di wisata. Barangkali dengan mungkin mencari pihak ketiga yang boleh dikata mandi bisa kerjasama, ya kita pelajari itu. Intinya kita pengen pemuda itu juga jangan melulu pikirannya ke luar negeri, tidak membangun desa sendiri dengan menggunakan potensi yang ada, termasuk mungkin menanam budidaya melon dan lain sebagainya. Karena maaf, Desa Tugu masih banyak juga orang-orang petani melon yang datang ke Tugu.
Desa Tugu tidak hanya menawarkan keindahan alam yang menenangkan, tetapi juga kehidupan masyarakat yang syarat akan nilai kebersamaan. Desa Tugu bukan sekadar wilayah administratif, ia adalah rumah, tempat cerita bermula, dan harapan untuk tumbuh.